Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Siti Yulianti, nanti tim teaching dengan Bu Rahmi Norsopa. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang konsep dasar algoritma dan pemrograman. Nah, di sini, di pertemuan pertama ini, kita akan membahas terkait dasar algoritma, pendeklarasiannya menggunakan apa saja. Tentu, di sini nanti teman-teman akan mempelajari tiga notasi, yaitu notasinya adalah menggunakan deskriptif, menggunakan flowchart, atau menggunakan precision code. Tapi untuk lanjut ke dalam materi berikutnya, tentu kita harus pahami dulu terkait tentang tujuan pembelajaran ini. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu teman-teman mampu memahami konsep dasar algoritma, ya minimal tadi pendeklarasian tega tadi. Kemudian pendeklarasian variabel. Nah, pendeklarasian variabel tentu yang perlu teman-teman pahami di sini adalah bagaimana nanti kita menuangkan variabel itu kan sebetulnya seperti wadah yang diberi nama gitu ya, yang nanti akan diisi. Maka kalau misalnya saya contohkan salah satu variabel adalah nama mahasiswa. Berarti nama mahasiswa itu nanti diisi dengan nama teman-teman seperti itu. Itu seperti wadah kotak gitu ya kalau ilustrasi kita gitu ya. Nah, kemudian pada saat kita masuk ke dalam konsep dasar algoritma dan pemrograman, tentu kita harus tahu dong, algoritma itu apa sih gitu ya. Algoritma itu banyak yang menyebutkan merupakan jantungnya informatika atau ilmu komputer. Karena semua bahasa pemrograman pasti membutuhkan yang namanya algoritma, gitu ya. Ya kebetulan saja di sini untuk sesi di semester 1 ini yang dipelajari adalah bahasa C nanti praktikumnya atau bahasa C++, gitu ya. Nah, penulis di buku Arab yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi ini yang berkaitan dengan matematika ya dan algoritma atau algoritmanya. Jadi sebetulnya definisinya apa? Nah, saya ramu ini dari berbagai referensi dan pakar bahwa sebetulnya ada yang menyebut penyusunan aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah. Jadi teman-teman sebetulnya gini ya, kenapa harus ada logika gitu ya? Aspek penyelesaian masalahnya. Karena tadi yang logisnya, yang standarnya seperti apa. Maka nanti tanpa melihat bahasa pemrogramannya apa. Maka tadi saya sampaikan bahasa pemrogramannya nanti mau Python, mau apapun, ya logikanya sebetulnya sama gitu ya di algoritma. Kemudian ada yang menyebutkan lagi urusan notasi logika yang merupakan analisis dan rancangan sistematis gitu ya untuk menggambarkan urutan langkah kerja. Nah, sampai dengan penyelesaian masalah, berarti tujuannya tercapai dong, gitu ya. Ada lagi yang menyampaikan nih, lebih singkat. Urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Iya, itu juga bisa disampaikan seperti itu. Atau bisa juga kita definisikan, algoritma adalah urutan-urutan logis untuk menyelesaikan masalah secara sistematik, gitu ya. Maka tadi yang kenapa ada logis, ada sistematik, ya tadi supaya masalahnya selesai, gitu ya. Saya selalu mengilustrasikan kalau tentang algoritma ya yang berkeseharian kita, gitu ya. Nah, contohnya ini. Jadi kita secara logika kalau mau masak air ya harus ada pancinya, harus ada kompornya, api untuk memanaskannya, kemudian harus ada airnya. Itu ya logikanya. Tapi ya, sebetulnya pada saat kita diminta untuk membuat algoritma memasak, ini adalah contoh notasi yang pertama, yaitu deskriptif. Jadi kita narasikan gitu ya. Jadi sebetulnya pada saat ambil panci, isi air penuh pancinya, kemudian baru nyalakan kompor, baru simpan pancinya. Ini sebetulnya ya secara logisnya, urutannya terstruktur. Bu, saya beda. Saya itu ambil panci, isi air, taruh dulu di kompor, baru nyalain. Nah, itu ya, sebetulnya banyak cara untuk langkahnya, tapi harus logis saja. Seperti itu, gitu ya. Tunggu sampai air mendidih. Apakah sudah mendidih? Kan kita suka ngecek ya kalau panci biasa. Ya kalau panci seperti di gambar ini mungkin ada bunyinya gitu ya. Jadi kalau bunyi berarti matikan kompor. Tapi kalau tidak ya tunggu sampai bunyi. Tapi istilahnya tadi kalau misalnya mendidih berarti kita matikan kompornya gitu kan ya. Nah sebetulnya banyak cara mendeskripsikan. Kalau saya minta aja cara memasak air, di satu kelas ini pasti saya banyak menemukan algoritma. Tapi intinya saya dapat dong air mendidih gitu ya. Nah itu, jadi teman-teman bisa mengeksplorasikan. Maka kalau misalnya di codingan tuh saya paling senang kalau misalnya saya buat satu kasus, tapi ternyata teman-teman mendeklarasikannya beda gitu ya. Tapi hasilnya sama. Nah itu. Jadi sebetulnya urutannya ya tadi harus logis, sistematik, berurutan. Seperti itu gitu ya.
Nah, kemudian langkahnya apa saja tadi gitu ya pada saat kita diminta membuat algoritma air mendidih yang tadi. Sebetulnya yang pertama adalah masalahnya apa? Kita analisa. Kenapa sih kita harus sampai menyelesaikan masalah tersebut? Berarti kan kita masalahnya apa? Tadi air mendidih. Contoh saya ganti. Kalau kasusnya adalah masalahnya saya lapar. Nah, menganalisa dong, gitu ya. Laparnya itu pengen makan apa? Oh, saya mau semangkuk kuah, mie kuah gitu ya. Nah, berarti di situ kita sudah mulai menganalisa. Oh, kalau misalnya mau semangkuk kuah, gitu ya, mie kuah, berarti saya butuh mangkok, saya butuh mie-nya, mau itu buat sendiri atau mie instan, saya butuh masih pancinya tadi, airnya, gitu ya, kompornya. Nah, itu kita sudah mulai menganalisa, teman-teman. Contohnya saya ganti. Saya pengen masalahnya adalah ngantuk. Saya pengen secangkir kopi hitam yang panas. Nah, berarti kan teman-teman udah mulai menganalisa tuh. Oh iya, berarti saya butuh air panas tadi. Butuh panci, butuh kompor gitu ya. Atau misalnya kalau ada di termos ya saya butuh air panas yang ada di termos. Butuh cangkir, butuh kopinya gitu ya. Nah, itu sebetulnya kita sudah mulai mengetahui masalahnya apa dan menganalisa kita tuh mau menyelesaikannya seperti apa. Maka yang selanjutnya realisasi. Tadi, buatlah deskripsi seperti tadi atau buatlah dengan flowchart atau code. Maka kita rancang, kita desain tuh. Baru kita menulis programnya, ngodingnya, tes programnya benar atau enggak. Kalau tadi ilustrasinya adalah tentang mie instan atau misalnya secangkir kopi, berarti kan kita mendesain itu kita sudah punya ini kopinya loh, ini cangkirnya loh, ini air panasnya loh gitu ya. Nah, setelah dibuatkan kan tes kebenaran. Nah, kalau tes kebenarannya tadi airnya panas nggak gitu ya, seperti itu. Tapi kalau mie kan mie-nya matang nggak seperti itu, gitu ya. Merealisasikan dalam langkah. Ya tadi mau langkahnya itu menggunakan narasi atau psiokod atau flowchart. Ini kita tuangkan ada tiga. Untaian kalimat deskriptif seperti tadi, ambil pancinya, ambil mangkoknya. Nah itu ya, itu mulai kalimat deskriptif untuk contoh yang tadi. Yang kedua menggunakan flowchart. Nah, kalau flowchart ini simbol-simbol, teman-teman, gitu ya. Kalau code ini lebih ke mirip codingan tapi bukan, gitu ya. Jadi deskripsi lebih singkat dan bisa menggunakan beberapa simbol juga. Contoh kita ambil menghitung luas persegi panjang. Kalau notasi yang pertama berarti kita mau apa nih? Menghitung luas persegi panjang masalahnya. Maka kita buat algoritmanya luas persegi panjang namanya. Berarti untuk menghitung luas persegi panjang kita memasukkan nilai dan panjang. Ini dideklarasikan. Langkahnya apa? Masukkan nilai lebar dan panjang. Hitung luasnya sama dengan rumus panjang kali lebar. Tampilkan luas. Nah, ini untuk notasi yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua dengan flowchart atau diagram alir, ini simbol. Biasanya ya lebih mudah juga gitu menggunakan visual gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi sebetulnya makanya tadi saya sampaikan, saya minta teman-teman buat tadi air mendidih, deskriptifnya pasti berbeda-beda. Sama untuk flowchart juga. Ada yang seperti ini. Masukkan nilai panjang dan lebar. Dihitung langsung. Luas sama dengan panjang kali lebar, tampilkan selesai. Ada juga yang input panjang koma lebar gitu ya. Luas diisi dengan panjang kali lebar seperti ini. Kemudian ada juga yang input lebar dulu, input panjang, baru luas panjang kali lebar, outputnya luas. Dari tiga sini, ini sama hasilnya akan menghasilkan luas persegi panjang gitu ya. Ini baru tiga teman-teman contoh ya. Nanti bisa banyak juga beragam. Nah, kemudian kalau kita misalnya menggunakan flowchart itu ada simbol-simbolnya, teman-teman. Jadi di sini ada simbol terminator memulai dan mengakhiri garisnya. Kemudian ada yang simbol seperti ini, segi 6, ini preparation, inisialisasi atau pemberian harga awal gitu ya. Jadi sebetulnya yang tadi ini contoh-contoh yang simpel, tapi kalau mengikuti standar simbolnya teman-teman nanti kita pakai ini. Nah, nanti saya minta teman-teman coba mencoba menggambarkan dari latihan dengan flowchart simbol ini, gitu ya. Kemudian, flowchart menentukan bilangan genap ganjil. Kalau ada pengondisian, nah simbol ini. Tadi belum ada pengondisian, nah ini pengondisian simbolnya, perbandingan. Kalau ada dua, kalau ada tiga, nanti ini kita akan bahas dalam materi terpisah satu bab tentang pengondisian atau pemilihan, seperti itu.
Nah, kemudian notasi yang ketiga apa? Persiapkan. Ini lebih mirip ke deket atau dekat dengan bahasa pemrograman atau codingan. Maka lebih simpel. Algoritma luas persegi panjang, kamus atau deklarasinya lebar, panjang, luas, ini integer. Kebetulan tidak ada koma. Tapi kalau teman-teman ada koma bisa menggunakan double, float, dan variabel yang lainnya gitu ya. Tipe data untuk variabel yang lainnya. Algoritma deskripsinya input, panjang, koma, lebar. Boleh tadi mengikuti dengan yang di flowchartnya. Bu, saya mau satu-satu input lebar. Di bawahnya input panjang itu boleh. Kemudian barulah hitung luas sama dengan lebar kali panjang. Nanti kita analisis ini ada yang salah. Nah, pada saat di Code itu mungkin tidak jadi masalah, tapi pada saat codingan nanti bisa error. Seperti apa contohnya? Nah, ini. Jadi kalau misalnya seperti ini, teman-teman, ini lebar, di sini L-nya kecil, P-nya kecil, L-nya kecil, di sini P-nya besar. Itu nanti kalau di codingan teman-teman error gitu ya. Makanya dibiasakan variabel dari atas. Tadi kita membahas tentang variabel. Penamaan. Ya namanya harus sama dengan yang di bawah. Seperti itu ya. Nah itu nanti kita akan pelajari dalam satu materi juga sama tentang variabel. Kemudian di sini secara umum dulu kita bahas tentang variabel. Variabel itu apa sih? Nah, tadi saya sudah menyinggung variabel itu kalau teman-teman ngebayangin kayak kotak dikasih nama gitu ya, seperti ini. Namanya variabel. Datanya saya punya kotak yang pertama, variabel yang pertama saya isi dengan yang sama data, data. Nanti saya punya variabel kedua segitiga. Variabel keempat data kotak yang hijau seperti itu. Contohnya apa? Variabel ya seperti nama mahasiswa. Nah, gitu ya. Nama mahasiswa itu variabel diisi dengan nama mahasiswa. NPM diisi dengan angka-angka yang menunjukkan NPM teman-teman. Gitu ya. Kemudian di dalam variabel ini ada ketentuan penamaannya tidak boleh diawali dengan simbol atau angka. Kenapa? Karena itu memiliki makna kalau dalam bahasa ini bahasa C atau bahasa C++. Terus kalau pakai spasi tadi nama mahasiswa itu tidak boleh juga. Tapi teman-teman bisa gunakan nama underscore gitu ya. Nah, mahasiswa seperti itu. Kemudian di sini teman-teman juga untuk nama ya unik. Unik itu ya seperti isinya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau kasih nama variabel ya tadi isiannya apa? Alamat mahasiswa ya udah. Alamat underscore mahasiswa. Alamat underscore MHS. Atau alamat berarti teman-teman udah tahu itu tentang alamat mahasiswa itu boleh. Makanya harus unik kayak kalau bisa sesuai dengan isinya seperti itu gitu ya. Contoh variabel, ini umur, ya diisinya angka kalau numerik. Kalau string biasanya pakai kutip 2 atau kutip satu. Bolehan, nah ini adalah untuk menyimpan nilai kebenaran, yaitu true atau false-nya. Nanti kita akan bahas juga dalam setiap latihan. Variabel array, angka itu punya isiannya. Satu, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, oke teman-teman, karena ini tentang pengantar konsep dasar algoritma di pertemuan pertama, mungkin saya buka dulu nih teman-teman terkait dengan bagaimana konsep dasar algoritma dan penulisan notasinya seperti itu. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang notasinya ada deskriptif, kemudian flowchart dan menggunakan Precious yang mendekati. Jadi untuk pertemuan pertama ini karena pengantar itu nanti yang perlu pemahaman dari teman-teman. Kemudian nanti silahkan dicoba dulu untuk latihannya. Karena tadi ada tuh Persiokor contoh dengan flowchart. Teman-teman nanti coba dulu. Baru nanti kita masuk ke minggu depan itu kita bahas latihan ini. Tidak usah dikumpulkan, tapi teman-teman coba di buku, kemudian nanti minggu depan kita bahas pertemuan berikutnya, di mana menghitung luas lingkaran. Tadi sama tuh ya, mirip ya, berbeda rumusnya saja. Tapi seperti apa? Saya pengen lihat teman-teman menuliskan dalam Persio dan flowchart-nya. Jadi kiri Persio kanan flowchart, seperti itu ya. Kemudian mengecek, tadi juga ada bilangan genap ganjil. Nah kalau ini pengen tahu nih, kalau saya masukin bilangan, mana yang lebih besar, tampilnya yang lebih besar gitu ya. Oke, nanti silahkan dicoba dan dipahami, dipelajari materinya. Kita ketemu minggu depan terkait dengan pembahasan latihan ini dan akan masuk ke dalam materi terkait tentang notasi penulisan dari algoritma itu sendiri. Sekian pertemuan dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.